Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9B akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir kami. Jadi, yang kami buat adalah first step, website layanan kesehatan mental dengan konsep MVC, model view controller pada PHP. Kelompok 9B ini beranggotakan rekan saya, Aula Fajrun Halilur Rahman, NIM 1924 dan saya sendiri, Anna Rayyan Farhani, NIM 1924 Petunjuk tugas akhir yang kami terima adalah buatlah sebuah program berbasis website dengan memilih salah satu tema dari SDGs atau Sustainable Development Goals menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Sebelumnya, kami akan menjelaskan dulu apa itu SDGs. Jadi, SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, selanjutnya, apa itu MVC? MVC merupakan sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 bagian, yaitu model, bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Lalu view, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi pada pengguna, dan controller, bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Jadi, yang kami buat adalah first step website layanan kesehatan mental. Berakar dari poin SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, yang poin utamanya adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Selanjutnya yaitu First Step merupakan platform kesehatan mental yang menawarkan beberapa layanan bagi seseorang yang ingin mengambil langkah pertama sebagai pijakan perubahan. Adapun fitur pada First Step, di sini kami membaginya menjadi 2 pengguna, yaitu customer dan admin. Untuk customer sendiri di sini dapat melihat menu beranda, daftar layanan, about us, dan dapat menambahkan cerita mengenai masalah pribadi atau tentang permasalahan yang terjadi pada website First Step. Lalu untuk admin, di sini admin bisa melakukan login, lalu melihat dashboard admin, daftar layanan, daftar customer. Lalu admin juga dapat menghapus data layanan, menghapus data customer, menambah data layanan, mengubah data layanan. Untuk selanjutnya kita dapat langsung praktek di website First Step. Langsung saja ke bagian beranda dari First Step sendiri. Nah, jadi ini adalah tampilan dari bagian berandanya. Yang pertama itu ada navbar, tentu saja ini untuk kemudahan pengaksesan halaman oleh pengguna. Lalu ini adalah pesan selamat datang. Lalu pada bagian ini itu ada apa itu kesehatan mental, pengertiannya. Lalu ada juga pencegahan kesehatan mental. Ada poin-poin yang bisa dilakukan. Lalu di sini ada jenis kesehatan mental yang paling sering terjadi. Dan lalu pada bagian ini itu ada layanan di First Step. Maksudnya itu adalah layanan yang ditawarkan pada website ini. Jadi ada webinar, kelas online, mentoring, counseling. Nah, lalu pada bagian quote, ini maksudnya adalah quotes-quotes yang bisa digunakan sebagai tambahan semangat hidup bagi para pengaksesnya. Lalu selanjutnya ada bagian atau halaman layanan. Nah, jadi pada halaman layanan ini akan ada daftar-daftar layanan yang diberikan oleh First Step. Ada webinar, kelas online, mentoring, counseling, webinar kemanusiaan. Nah, jadi ini ditampilkan dengan harga dan juga deskripsinya.
Nah, lalu pada bagian kontak itu adalah bagian yang digunakan oleh pengakses atau pelanggan jika pelanggan mempunyai saran, pertanyaan, masukan, kritik, cerita, permasalahan, atau menemukan bugs yang terjadi di website ini. Nah, jadi ini ada form yang bisa diinputkan, diisikan data. Nah, misal saya mau mengisikan data di sini. Jihan, emailnya email.com, nomor teleponnya, alamatnya di Jember, lalu ceritakan masalahmu, depresi. Nah, jika disubmit, pada saat disubmit nanti akan, jika berhasil itu akan ada informasi flasher seperti ini, data berhasil ditambahkan. Untuk halaman selanjutnya itu ada halaman about. Nah, about ini itu halaman yang mendeskripsikan atau berisi deskripsi mengenai apa itu first step. Ini merupakan tampilan login dari halaman admin. Di sini kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Di sini jika ingin tetap diingat, klik remember me, jika tidak apa-apa. Kita klik saja lalu login. Nah, di sini terdapat dashboard dari First Step. Lalu di sini dapat melihat di customer. Nah, di customer ini kita dapat melakukan pencarian dengan nama. Misalkan kita cari yang namanya Ana. Nanti akan muncul hasil Ana. Coba kita cari A. Di sini nanti akan menampilkan. Lalu juga misal David. Di sini akan menghasilkan nama David Simon. Nah, di sini kita juga bisa menghapus daftar customer. Kita menghapus nama Anne. Di sini kita klik saja hapus di tombol sebelah kanan di option, klik dan klik OK. Maka akan terhapus datanya. Di sini langsung hasilkan pemberitahuan data berhasil dihapus. Lalu selanjutnya pada fitur layanan, di sini juga bisa menambah data layanan, mencari data layanan, mengubah dan menghapus data layanan tentunya. Nah, di sini kita mulai dari cari layanan sama di sini misal kita cari webinar akan menghasilkan daftar webinar. Lalu juga di sini kita bisa menambahkan data. Klik saja tambah data, lalu kita tulis nama layanan yaitu mentoring first step. Dan deskripsi mentoring bersama ahli. Di sini kita kasih harga sebesar 60.000. Kita tinggal klik tambah data dan jika data menambahkan kita bisa klik close. Klik saja tambah data. Nah, nanti akan menghasilkan pemberitahuan data berhasil ditambahkan dan data langsung dapat ditampilkan di bagian bawah sendiri. Nah, selanjutnya kita juga bisa dapat mengedit datanya. Tadi kan kita menginputkan mentoring first step dengan deskripsi mentoring bersama ahli dengan harga 60.000. Kita bisa saja mengeditnya dengan klik ubah. Di sini kita edit deskripsi dan harganya. Di sini kita edit mentoring bersama Mas Ari. Lalu di sini harganya kita kurangi saja jadi 50.000. Nah, kalau batal klik close atau klik X. Kalau sudah yakin kita klik simpan ubah data layanan dan di sini data berhasil diubah. Dan di sini kita lihat sendiri data yang pada deskripsi dan harganya sudah berubah. Selanjutnya adalah hapus data layanan. Di sini untuk data pemberitahuannya juga bisa kita X. Nah, di sini kita juga bisa dapat menghapus data layanannya. Kita tinggal klik saja hapus yang tombol warna merah ini, klik saja hapus, lalu di sini akan diberitahuan apakah yakin, kita klik OK, dan data berhasil dihapus. Sini data yang tadi mentoring first step sudah terhapus.
Dan yang terakhir adalah logout. Di sini jika admin sudah selesai, maka admin bisa melakukan logout dengan klik logout yang ada pada sebelah kanan ini. Klik saja logout dan nanti akan kembali kepada halaman login admin. Jadi pada folder first step ini itu ada dua folder di dalamnya, itu app dan public. Nah, app ini itu ada folder yang tidak bisa diakses oleh pengguna, hanya bisa diakses oleh pemilik dari filenya saja atau dari adminnya saja. Nah, lalu pada folder app ini itu ada beberapa folder lagi, yaitu config, controller, core, models, view. Nah, jadi pada bagian config ini itu adalah bagian yang menyambungkan dengan database-nya. Nah, lalu pada bagian controller, ini ada beberapa juga. Ada about, home, kontak, dan layanan. Dan pada bagian models, sama. Ini bagian models ini adalah bagian yang akan tersambung pada database. Nah, bagian views itu adalah yang akan ditampilkan pada front end-nya. Nah, jadi misal mulai di bagian home. Bagian home pada views itu index.php seperti ini. Dan ini tuh adalah tampilan depannya ya. Jadi ini bisa HTML-nya. Nah, lalu setelah itu pada bagian home pada file controller. Nah, jadi di sini akan ada class home, extend controller, functionnya index, sama seperti nama filenya yang ada di folder views. Nah, jadi di sini itu ada beberapa fungsi. Jadi fungsi yang pertama ini, this view templates header. Jadi maksudnya memanggil file header yang ada pada folder templates. Dan ini filenya header. Nah, ini dia. Header pada file templates. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk menampilkan header ya. Lalu yang kedua itu index home. Jadi menampilkan file index yang ada pada folder home seperti itu. Jadi memanggil file yang ini. Jadi ditampilkan pada front end. Lalu ini templates footer. Jadi maksudnya mengambil file atau memanggil file footer yang ada pada folder templates. Nah, lalu selanjutnya itu ada bagian layanan. Bagian layanan ini ada kelas layanan, lalu ada dua fungsi, yaitu indeks dan cari. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini kan judulnya. Nah, jadi ada fungsi ini, yaitu memanggil fungsi get all layanan. Jadi kita lihat di bagian, nah karena ini mengakses database, jadi kita mencari di model. Nah, di file ini. File layanan underscore model dan mengakses bagian atau mengakses fungsi get all layanan. Layanan.model, kita cari get all layanan. Nah, jadi fungsi ini itu digunakan untuk mengambil semua data layanan yang sudah dimasukkan ke database, lalu menampilkannya ke bagian halaman layanannya tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada bagian kontak. Nah, pada bagian kontak ini kan tadi ada bagian form. Nah, jadi yang pertama yang harus ini ada kelas kontak dengan dua fungsi, yaitu indeks dan tambah. Nah, jadi pada bagian indeks ini sama, itu menampilkan
front end-nya yang harus ditampilkan pada halaman tersebut, ada header, ada index atau bagian utama dari front end, lalu ada footer. Lalu setelah itu ada fungsi tambah. Nah, apa maksud fungsi tambah ini? Nah, tadi kan pada halaman kontak itu ada form. Nah, jadi form itu dipanggil dengan file ini, dengan fungsi ini. Nah, jadi ini kan berhubungan database. Jadi menggunakan model. Nah, jadi pada file model itu memanggil folder atau file customer underscore model, lalu indeksnya adalah atau fungsinya itu adalah tambah data customer. Bisa kita lihat di customer underscore model tambah data customer. Nah, ini tambah data customer. Nah, bisa dilihat ini fungsi tambah data customer. Jadi fungsi ini itu untuk memasukkan data-data yang telah dimasukkan ke form ke database. Nah, jika sudah selesai dieksekusi, return. Nah, jadi kalau return ini berarti kalau misalkan satu yang dimasukkan, itu kan returnnya berarti 1. Nah, kalau mereturn 1, bisa dilihat di sini, jika mereturn 1, nah, jika fungsi data tambah data customer itu returnnya lebih dari 0, nah bisa 1 kan, jadi set flasher berhasil. Nah, flasher itu tadi adalah bagian yang menampilkan bahwa datanya telah berhasil dimasukkan. Seperti itu yang tadi dicontohkan. Nah, flasher ini, nah filenya itu adalah ini. Itu. Lalu ini ada pada bagian view-nya, codingannya atau bahasa HTML-nya adalah seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan untuk tampilan adminnya. Di sini ada view untuk admin yang terdiri dari template, yang terdiri dari footer PHP, header PHP, ada customer PHP, dashboard PHP, layanan PHP, dan login PHP. Lalu untuk modelnya di sini ada admin model PHP, customer model PHP, layanan model PHP. Lalu juga di controllers adminnya ini ada customer PHP, dashboard PHP, layanan PHP, login PHP, dan logout PHP. Di sini juga ada config untuk mengatur jalannya, mendefinisikan base URL, DB host, DB user, DB path, dan DB name. Lalu di sini juga ada core terdiri app PHP. Di sini jika kita di link localhost-nya itu kita melanjutkan habis public itu dikasih nama admin, maka akan langsung masuk ke dalam menu login dari adminnya. Lalu di sini ada controller PHP untuk mengatur view dan modelnya. Lalu di sini ada database sebagai tempat function-function atau metode untuk execute dan untuk fetch data yang akan diambil oleh model. Lalu di sini ada flasher PHP. Nah, untuk admin model sendiri di sini terdiri dari di sini ada private table, ada variabel private yang nama table. Di sini akan mengambil nama admin. Nah, jadi di sini variabel table ini akan digunakan untuk mendefinisikan kata admin. Nah, di sini ada method construct, lalu ada function get all admin untuk mengambil semua admin, lalu ada function get admin by ID. Jadi di sini akan mengambil admin sesuai ID-nya, lalu ada tambah data admin untuk memasukkan data admin, lalu di sini ada hapus data admin, ada ubah data admin, cari data admin, dan get admin by username untuk mengambil admin sesuai username-nya. Lalu juga di sini ada layanan model sama customer model juga sama. Lalu untuk view-nya sendiri di sini template ada footer sebagai bawahan dari sebagai footer atau tampilan bawah untuk view-nya. Lalu ada header untuk tampilan navbarnya nanti. Di sini juga ada dashboard customer layanan.
Nah, untuk views di admin customer PHP, nantinya di sini akan menampilkan data daftar customer yang tadinya sudah menginputkan datanya di bagian front end-nya. Nah, di sini bisa dipanggil dengan cara melakukan for each, dan kita panggil variabel class dan nama nama datanya. Lalu di sini juga kita bisa melakukan hapus data customer. Di sini jika diklik akan mengarah kepada admin customer hapus. Nah, ini jika diklik nantinya akan mengarah pada controller yang ada pada customer di function hapus. Jadi saat itu diklik akan menjalankan controllers function hapus ini, dan nantinya di controllers ini akan dilanjutkan kepada customer model. Jadi di sini model itu nantinya akan mengambil hapus data customer. Hapus data customer itu yang ini. Nah, di sini ini nantinya dengan inputan ID yang sudah kita ambil tadi saat melakukan klik, maka ID-nya akan diambil dan data sesuai ID-nya itu akan terambil dan nantinya akan masuk ke dalam sini lagi. Nah, di dalam function hapus ini nanti jika ada data yang masuk, maka nanti data itu berhasil dihapus dan akan dikembalikan kepada tampilan view customer-nya tadi, dan nantinya di atasnya itu akan diberikan flasher berupa data berhasil dihapus. Nah, jika gagal nanti akan diberikan flasher data gagal dihapus. Lalu untuk yang dashboard PHP di sini menampilkan dashboard first step. Lalu di sini yang layanan. Untuk layanan sendiri di sini kita kelompok kami menggunakan modal. Jadi nanti jika di sini jika klik tambah maka nantinya akan menampilkan modal. Di sini juga berperan JavaScript. Jadi jika klik tambah atau klik ubah ini diklik, nantinya akan menampilkan modal ini. Nah, di sini ada peran dari JavaScript-nya di sini. Nah, jika yang diklik tadi itu tombol tambah, maka nantinya akan model labelnya itu akan berubah menjadi tambah data layanan, lalu juga buttonnya itu akan menjadi tambah data, dan juga isi dari formnya itu akan berubah menjadi kosong seperti ini, diatur dalam JavaScript-nya. Nah, jika tadi tombol ubah yang diklik, maka nantinya sama seperti yang tombol tambah tadi akan berubah menjadi judulnya, nanti akan berubah menjadi ubah data layanan, lalu buttonnya akan berubah menjadi simpan. Nah, di sini menggunakan Ajax. Jadi Ajax ini nantinya akan mengambil data yang ada pada ID yang diklik. Di sini ada URL yaitu merujuk kepada layanan getUbah. Jadi di getUbah ini di controllers layanan ini ada yang namanya function getUbah. Jadi di getUbah ini nanti akan mengambil data layanan by ID. Nah, ID-nya ini sesuai yang kita klik. Jadi setelah mendapatkan datanya, nanti formnya itu akan diisi oleh data yang udah kita ambil melalui controllers dan modelnya tadi. Jadi nanti data yang kita klik itu akan tampil di dalam modal, sehingga bisa kita lakukan ubah data atau edit data. Lalu untuk views yang login sendiri di sini seperti biasa ya, kalau login di sini ada flasher untuk nampilin data ada yang salah atau tidak. Lalu di sini juga ada username, lalu juga ada password, dan juga ada remember me untuk jika diklik nantinya akan menyebutkan cookie-nya. Jadi nanti si admin ini nggak usah login lagi. Jika formnya itu tadi diklik, maka akan menyuruh controller untuk melakukan tugas yang di function do ini. Jadi nanti akan melakukan beberapa pengecekan apakah username-nya udah sama seperti username yang diinputkan,
Sebelumnya ini kita ngambil data get admin by username yang ada pada admin model sesuai dengan data inputan yang telah kita inputkan di formnya. Lalu dicek apakah sudah sama username-nya, passwordnya sudah sama, lalu kita verify passwordnya lagi apakah sudah sama dengan hash passwordnya. Nah, lalu kalau udah sama, jika tadi remember me-nya itu dicentang, maka nanti akan set cookie. Nah, setelah itu set session-nya dan akan dialihkan ke view admin dashboard. Jika salah nanti akan menghasilkan flasher sesuai salahnya di mana. Untuk logout sendiri nanti di view dashboard, di view headernya itu nanti akan ada tombol logout di sebelah kanan atas. Nah, jika tombol itu diklik maka nantinya akan meng-unset session adminnya, lalu sessionnya itu akan di-destroy dan juga cookie-nya itu akan di-set kosong. Dan waktunya juga akan di set 3600 sehingga nanti cookie-nya akan hilang dan akan dikembalikan kepada tampilan login awal main. Untuk penjelasan tentang codingan tampilan adminnya seperti itu. Terima kasih.